Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Bagaimana dengan keadaan rumah sakit Indonesia? Apakah Hmm. perlu tahu mengenai keberadaan rumah sakit Iya, Indonesia yang ada di Gaza? ada satu isu di Rumah Sakit Indonesia beberapa hari yang lalu. Sekali lagi, itu membawa kami ke subjek yang baru kita selesai. Bagaimana Hamas tidak peduli penduduknya, sebaliknya. Ada Rumah Sakit Indonesia di utara Gaza, tidak jauh dari kota Gaza yang kita lihat tadi di peta. Dan mereka setiap rumah sakit untuk generator, untuk semua alat-alat kesehatan kerja, mereka perlu gas, petrol, bensin. Indonesia bilang apa? Bensin, petrol. Ya, bensin. Bensin, mereka perlu bensin. Dan Hamas coba kirim serdadonya ke rumah sakit dan ambil bensin dari rumah sakit untuk terowongan. Nah, kenapa terowongan butuh bensin? Kita sudah lihat ada Gaza dan ada terowongan di bawah tanah. Terowongan Hamas membangun itu ada yang 10 meter di bawah tanah, ada yang 60 meter di bawah tanah, ada yang hampir 100 meter di bawah tanah, kilometer-kilometer. Itu memang kota di bawah tanah. Udara harus jalan terus. Kalau udara tidak jalan, orang tidak bisa nafas, orang akan mati. Jadi mereka perlu generator dengan alat yang push dan ganti udara di dalam semua sistem terowongannya. Hamas, dari intel yang kami punya, Hamas sudah stok bensin untuk 4 bulan. Tapi itu perang, melawan Israel, menghancurkan sebagian. Mereka ingin sekarang bensin. Jadi kalau truk humanitarian, truk dari Mesir masuk, mereka ambil bensin untuk pakai untuk generator mereka, untuk udara terowongannya. Tapi itu tidak cukup. Israel mungkin setuju memasukin truk dengan obat, makanan, air, sedikit electricity di selatan. Tapi mereka sampai sekarang mereka tidak setuju memasukin bensin. Kenapa? Bensin itu tidak akan dipakai. Kami sudah tahu, kami sudah mengerti bensinnya tidak akan dipakai untuk rumah sakit. Bensinnya akan dipakai untuk Hamas. Nah, kami ada buktian dari satu rekam, ya, conversation, bicaraan di antara pemimpin, kepala rumah sakit Indonesia dan salah satu penduduk Gaza yang sebenarnya dia salah satu orang dari Hamas, salah satu member Hamas, dan mereka coba paksa rumah sakit Indonesia yang ada di situ kasih bensin kepada Hamas. Artinya Hamas ingin dan coba paksa rumah sakit Indonesia di situ take their gas. Mereka coba paksa rumah sakit supaya rumah sakit akan kasih gas kepada Hamas. Kenapa? Kalau Hamas peduli penduduknya, dia harus sebaliknya. Ya, betul. Itu dalam bahasa Ibrani. Saya akan terjemahkan. Dia bilang kepada saya, ya, taruh 1000 liter bensin. Kemudian IDF ya baru membuka rekam bicaraan ya atas rumah sakit dipindahkan ke Hamas. Ya, jadi mereka paksa rumah sakit menyerah semua bensin rumah sakit punya dan kasih itu ke Hamas supaya mereka bisa nafas di bawah tanah. Jadi Kasdim, kamu mengerti, mereka tidak peduli orang yang terluka di rumah sakit akan mati. Yang penting mereka bisa nafas di bawah tanah karena terlalu takut naik dan melawan serdadu Israel face to face. Jadi kamu mengerti, Hamas itu bukan serdadu, itu teroris. Jadi itu dia kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita simak bersama satu penjelasan yang langsung disampaikan oleh warga Israel mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana, dan karena itu bagaimana menurut kalian, dan mari sama-sama kita lihat kembali terkait dengan informasi-informasi terbaru mengenai situasi di sana ya. Dan ini Bapak Ibu sudah 6 pekan ya, ini sudah 6 pekan ya situasinya.
dari tanggal 7 dan ini sudah tanggal 11 bulan November ya. Ini Bapak Ibu sudah lebih dari sebulan ya. Dan karena itu mari kita lihat bahwa situasi di sana memang nampaknya bukan semakin mereda ya, tetapi semakin mencekam dan sepertinya sampai saat ini ya kalau kita perhatikan dalam banyak sekali uraian terutama dalam beberapa cuplikan video ya melalui pernyataan-pernyataan resmi dari pihak Israel bahwa mereka tidak mengurungkan niatnya ya untuk melakukan serangan kepada Hamas, tetapi sejauh ini saudara-saudari ya kalau saya secara pribadi melihatnya mereka tetap konsisten ya pada pernyataannya untuk melakukan pembalasan terhadap Hamas dan targetnya adalah membumi hanguskan Hamas kawan-kawannya Bapak Ibu semuanya. Dan karena itulah kalau kita perhatikan dalam beberapa orang di sini ya bahwa mereka ini juga 2 hari yang lalu kawan-kawannya ini sebenarnya sampai hari ini masih ramai sekali ya beberapa informasi bahwa pihak dari Israel sudah resmi ya mereka sudah memasuki pusat kota Gaza ya dan kemudian mereka Bapak Ibu melakukan serangan jarak dekat ya kepada pihak Hamas yang yang dalam banyak uraian adalah berada di bawah terowongan-terowongan baik itu di rumah sakit maupun kemudian mereka ya ada di terowongan yang bawah di bawah fasilitas-fasilitas publik dan segala macamnya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, di sini juga ada ulasan ya ataupun kemudian penjelasan Israel makin menggila di Gaza katanya ya. Kristen Palestina terancam punah katanya. Ini ada-ada aja kawan-kawannya. Mari kita lihat di sini ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Apakah bisa seperti itu ya? Saya pikir ini terlalu jauh Bapak Ibu ya. Waduh, serangan Israel ke wilayah Gaza katanya telah membawa dampak besar bagi komunitas Kristen di wilayah kantong Palestina itu katanya. Nah, memang Bapak Ibu ya, kalau dikatakan terancam punah sih kayaknya itu terlalu jauh lah ya Bapak Ibu ya. Tapi begini ya, sebenarnya yang poin saya adalah ini bukan tentang Kristen, ini bukan tentang warga-warga yang beragama Islam di kota Gaza ataupun di Palestina, tetapi ini tentang kemanusiaan ya, saudara-saudari ya, teman-teman semua. Kasihan sebenarnya warga ya atas situasi ini, banyak sekali yang sudah menjadi korban, bahkan sudah melampaui 10.000 saudara-saudari ya, teman-teman semua. Itulah sebabnya ya situasi ini membutuhkan solusi yang paling konkret dan nyata ya, bukan mengecam-mengecam sebenarnya, bukan juga berpihak kepada siapa lalu mengutuki siapa lalu kemudian mengecam siapa dan segala macamnya. Kalau saya secara pribadi melihatnya bahwa memang kedua belah pihak ini perlu ya diberikan satu solusi. Dan memang beberapa waktu yang lalu kawan-kawan ya ada satu cuplikan video yang sempat saya lihat itu ya, pemimpin Hamas katanya tawarkan gagasan untuk hentikan perang yang sedang berlangsung ini. Dan salah satu gagasan yang dikatakan itu adalah mengenai pihak Hamas ini mengembalikan sandera dan segala macamnya Bapak Ibu ya. Tetapi sejauh ini memang Israel ini tetap pada pernyataan mereka. Tetapi begini Bapak Ibu ya, ini kan baru satu pihak ya, dan itu baru dijelaskan ya, karena saya perhatikan beberapa waktu belakangan juga itu kan sebenarnya pihak dari Israel juga menargetkan ya agar sandera-sandera sandera yang warga Israel itu dikembalikan ya, dipulangkan oleh pihak Hamas. Tetapi belum tahu Bapak Ibu situasinya ini seperti apa di sana, karena kalau kita perhatikan ini semakin memanas ya. Jadi kemudian Bapak Ibu semua, di sini katakan bahwa perang di Gaza akan terus berlanjut ya berapapun lamanya katanya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi memang ya ini beberapa jam yang lalu. Jadi kalau kita perhatikan ya pihak dari Israel ini sudah sangat bertekad ya. Mereka ini sudah sangat berkomitmen sekali untuk melakukan serangan pembalasan terhadap Hamas. Nah, ini beberapa gambaran Bapak Ibu ya mengenai tank-tank Israel ataupun situasi di kota Gaza ini yang sudah dimasuki ya oleh pihak Israel. Ya, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, di sini sudah ada beberapa penjelasannya ya ataupun situasi mengenai di sana Bapak Ibu ya. Jadi memang ini kalau kita perhatikan bukan bukan semakin ini ya teman-teman ya, bukan mereda ya. Ya, situasinya itu bukan mereda tetapi justru semakin mencekam ya. Nah, itu dia Bapak. Memang juga tidak bisa dipungkiri kawan-kawannya, karena ini sudah berlangsung 6 pekan ya, ini sudah lebih dari 1 bulan. Ya, ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa opini ataupun gagasan di ruang publik itu telah bermunculan begitu sangat banyak sekali ya, terutama memang kalau disederhanakan yaitu pro dan kontra ya. Ada 2 kelompok. Yang pertama orang yang berpihak kepada Hamas ataupun kemudian yang berpihak kepada Israel ya. Tapi kalau saya secara pribadi tetap konsisten pada apa yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa yang paling baik ya untuk melihat situasi yang sedang terjadi di sana adalah dari kacamata kemanusiaan. Karena begini kawan-kawan ya, kita semua perhatikanlah ya. Ini kan oleh karena masyarakat kita ataupun kemudian ada para tokoh yang sudah berpihak kepada Hamas ataupun berpihak kepada Israel. Coba kita lihat sekarang ya.
ketika Hamas melakukan serangan kepada Israel, semuanya bertepuk tangan, semuanya bersorak-sorai, semuanya mengapresiasi dan menganggap ini luar biasa, menganggap ini tepat dan segala macamnya. Ya, sekalipun ya ada korban di pihak warga Israel yang tidak bersalah sekalipun juga termasuk demikian ya. Tetapi kemudian ketika Israel melakukan pembalasan, barulah kemudian semuanya pada marah, semuanya pada mengecam, ya. Lalu kemudian bicara mengenai kemanusiaan. Nah, ketika Hamas menyerang dan banyak warga yang tidak bersalah menjadi korban, kok tidak ada yang bicara mengenai kemanusiaan? Kok tidak ada yang kemudian mengecam, malah memuji dan segala macamnya? Ya, itulah situasinya Bapak Ibu ya yang sedang terjadi di tengah-tengah ruang publik hari ini mengenai apa yang sedang ya berlangsung di sana antara Israel versus Hamas ya. Dan lagi-lagi saya mau sampaikan pertama bahwa ini bukan mengenai perang agama, itu juga sudah di-clearkan ya oleh pihak Israel. Lalu yang kedua bahwa ini ya murni mengenai politik dan situasi yang sedang berlangsung ini ya teman-teman. Ini poin ketiga, ini adalah akibat dari serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober itu kepada Israel. Nah itulah sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana kalau misalnya kita berandai ini ya, kalau serangan pertama itu diinisiatifkan oleh Israel kepada Hamas ya, pasti bisa lebih ramai kawan-kawannya. Ini aja Israel hanya melakukan pembalasan oleh karena mereka menjadi marah karena serangan Hamas itu. Banyak sekali yang justru ya menyalahkan Israel. Tetapi bukan semua ya, bukan semua Bapak Ibu ya. Juga negara-negara besar juga banyak ya yang berpihak kepada Israel dan segala macamnya. Salah satunya ada AS, lalu kemudian juga ada Inggris Bapak Ibu. Kemarin saya lihat ada pidato ya dari Charles berapa itu kawan-kawannya yang menyatakan dukungan kepada Israel. Saya lihat. Coba saya kasih tunjuk dulu teman-temannya. Oke ya, Inggris ini dia teman-temannya dukung Israel ya. Coba saya kasih tunjuk dulu teman-teman. Nah, ini dia ya. Untuk dukung Israel. Nah ini itu dia Bapak Ibu. Jadi itu dia situasinya kawan-kawan yang mengenai situasi yang sedang berlangsung. Tapi apapun itu, mari kita suarakan kedamaian, suarakan situasi di sana segera membaik. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya.